Tes dulu, tes. Makasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai saat ini kita masih diberi kesempatan nikmat berkumpul dalam kajian kali ini, yang mungkin akan diisi oleh saya sendiri, yang insya Allah nanti yang baik silakan diambil, yang buruk jangan ditiru ya. Tema yang akan saya sampaikan hari ini adalah kelanjutan dari yang sebelum-sebelumnya yang telah kita ikuti. Yang pertama, kita sudah diberi kajian terkait tentang bersyukur. Kemudian rezeki yang tak tertukar. Dari rezeki yang tak tertukar ini bagus pembahasannya, bahwa teman yang baik pun adalah rezeki. Sampai sekarang pun saya alhamdulillah banyak teman saya. Tadinya mau perebutan nih, Mat saya aja yang gantiin kamu, katanya gitu kan. Iya, sampai belain cuti-cuti. Masuk aja, gak usah bay, saya aja bisa kalau sendiri. Dan alhamdulillah hari ini akan saya sampaikan, tema yang akan saya sampaikan kali ini adalah terkait dengan sabar. Sabar. Seperti yang kita ketahui, kisah Rasulullah SAW, di mana pada saat zaman itu Rasulullah itu dihina oleh pengemis, di mana pengemis itu mengatakan, jangan percaya oleh Muhammad, dia itu pembohong, dia itu dihina dan dicaci maki seperti itu. Tapi Rasulullah tidak melakukan kebenciannya, dia sabar. Dia tetap memberi makan pengemis tua itu dengan lemah lembutnya, dengan kasih sayangnya. Rasulullah memberikan perhatiannya kepada pengemis tua itu. Tapi pengemis tua itu tidak tahu bahwa yang memberi makan itu adalah Rasulullah SAW. Gitu. Hingga pada akhirnya Rasulullah wafat, kemudian Rasulullah berwasiat kepada sahabatnya. Saya lupa, mungkin sahabatnya kalau nggak salah Ali bin Abi Thalib atau Abu Bakar, yang suruh menggantikan Rasulullah untuk memberi makan pengemis tua itu. Saat sahabat Rasulullah itu memberi makan pengemis tua tersebut, pengemis tua itu tersadar. Bukan orang yang biasa memberi makan. Berbeda. Kelembutannya, suapannya, itu beda. Ya Tif ya, beda. Jadi kalau istri sama itu beda suapannya Tif ya. Ya, itu beda. Nyiapin uang bayi beda. Jadi pengemis tua, iya, pakai cukup. Seorang pengemis tua ini aja bisa membedakan yang biasa dia memberi makan sama yang baru memberi makan. Kemudian pengemis tua itu makan, kamu ini bukan orang yang biasa ngasih saya makan. Kemana orang yang memberi saya makan setiap hari dengan lemah lembutnya? Karena Rasulullah pada saat menyuapi pengemis itu, dia menghaluskan dulu, makanya agar mudah dicerna oleh pengemis tua itu, sehingga pengemis tua itu tahu, bisa membedakan mana yang biasa memberi makan dan mana yang baru. Kemudian dijawab oleh sahabat Rasulullah, wahai Tuhan, pengemis yang sering memberi kamu makan itu sudah wafat. Siapa dia? Itu adalah Muhammad SAW. Nangis pengemis tua itu. Dalam cerita ini bisa kita ambil garis besarnya adalah bagaimana kita harus mengikuti sifat dari teladan Rasulullah, sabar. Sabar saat dia dicaci, saat dia dihina, saat dia diberi cobaan, saat dia tidak itu.
dia bersabar, dia tetap menjalankan, memberikan kasih sayangnya kepada yang menghinanya, dia tetap memberikan perhatiannya dan memberikan apa yang dia miliki kepada yang pembencinya, gitu. Dalam kehidupan sehari-hari ini, sifat ini memang agak mudah diucapkan tapi sulit dilakukan. Karena kebanyakan ada teman kita baru misalkan dimarahin atau misalkan terkait dengan permasalahan. Sabar, iya saya sabar, tapi di belakang meja udah kebalik semua. Nah, jadi lebih mudah sabar itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Jadi di zaman sekarang ini sebaiknya kita meneladani sifat Rasulullah tersebut, sabar. Termasuk nanti nih, mungkin udah ada banyak yang bertanya sama saya, Mas kapan THR itu? Sabar, ya, sabar. Jadi ada baiknya kita bersabar dengan apapun yang sudah kita jalani. Apabila kita belum berhasil, sabar. Insya Allah nanti akan berhasil. Kalau belum berhasil juga, sabar. Lebih baik ganti yang lain. Misalkan kita punya keinginan untuk membeli yang kita inginkan, misalkan motor. Belum kesampaian, sabar. Sepeda dulu. Dari sepeda, insya Allah nanti naik ke motor, ke mobil. Karena sabar ini juga sudah ada di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, saya lupa ayat berapa, yang bunyinya innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Tuh, ya. Jadi apapun yang kita itu, sabar ini termasuk juga dalam kehidupan kita sehari-hari di Ramadan. Saat kita sahur, ngantuk, sabar. Gitu. Saat kita bekerja, saat kita melakukan sesuatu, kita melakukan kesalahan, kita dimarahi, sabar. Ya. Karena sabar ini selalu melekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Misalkan ada teman kita yang ngasih sabar, ya kan? Ada teman kita yang sering ngecengin kita, sabar ya. Kenapa? Emang teman kita cuma itu doang, bisa ngecengin doang gitu. Sabar. Ya. Apalagi yang namanya Rahmat Bayu, sabar. Dia bela-belain cuti hanya untuk mendengar mas kajian, subhanallah kan, masya Allah. Ya, ya, masya Allah. Jadi mengingatkan kembali bahwa kita harus bisa meneladani sifat dari Rasulullah terkait dengan sabar, di mana Rasulullah sudah memberikan sifat sabar itu berupa tindakan, yaitu dia tidak dibalas pada saat dihina oleh pengemis, malah dia memberi makan. Nah, yuk kita sama-sama di bulan Ramadan ini tingkatkan kesabaran kita dalam menghadapi semua ujian yang kita miliki. Karena setiap ujian dari setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang dari ujiannya dari masalah finance, ada yang ujiannya dari pasangan, ada yang ujiannya dari lingkungan, ada yang ujiannya dari pasangan, ya kan? Ada yang ujiannya dari rekan kerja. Semua itu setiap manusia pasti ada ujiannya masing-masing. Tidak ada yang tidak ada ujiannya. Itu untuk apa? Untuk kita bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Dan iman dan takwa nanti akan dibahas oleh Mas Heru kayaknya selanjutnya itu. Jadi, demikian kajian singkat hari ini. Yang baik silakan diambil, yang buruk tolong jangan didengarkan. Apabila ada kata salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan Mas Bayu? Silakan Mas. Nggak jadi, nggak mau, sabar kok saya Mas jawabnya.
Mas Latif mau nanya? Oh, sabar. Iya, kalau THR tadi udah dijawab ya, Tip ya. Sabar. THR ketiga ini Dok Afi, si Latif, Mas Latif nanya tadi. Iya. THR P3 KPU gimana Mas? Kata. Saksinya Mas Heru kok tadi. Iya. Cuma saya bilang sabar kan belum ada aturannya. Sama. Misalkan mau nanya. Ya. Ya. Kalau emang sekarang belum ada pasangannya, insya Allah ke depannya ada. Sabar. Ya, masyarakat ya. Sabar, intinya sabar masyarakat. Insya Allah nanti mungkin besok atau besok lagi muncul Ratu Bidadari buat masyarakat ya. Sabar sama seujun itu beda tipis. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup nih. Gak ada pertanyaan. Berarti kemarin pertanyaannya dari gue semua dong. Nida mau nanya, Nida kemarin kata WA nih Yuli kata, Nida mau nanya. Oh. Apa nanti bertanya sabar cara menghadapi istri? Nah. Menghadapi istri itu ya, jika tidak ada ini tahu dipotong ya. Kalau kemarin lu disuruh stop sama dia, itu disuruh lagi terus masih. Sebenarnya gini. Nih, tugas wajibnya istri itu ya, memasak, mencuci, menyiapkan makanan dan lain-lain itu sebenarnya bukan tugas kewajiban seorang istri. Ya, kewajiban seorang istri itu adalah melahirkan dan taat kepada suami. Nah, berarti kalau misalkan suami nyuruh istri, berarti dia memberikan ketaatannya kepada itu. Itu. Cuman suami juga harus tegas, ya kan? Kalau misalkan istri melakukan kesalahan, ya ditegur. Dan sama, istri juga kalau suami melakukan kesalahan, sebaiknya ditegur. Contoh misalkan seorang suami, ya kan, pernah saya juga mungkin sering itu keras juga ya kan. Ini baju berantakan banget sih, taruhnya baju. Jawab dengan nada tinggi juga. Iya. Gitu.
Jadi iya gitu kan, iya iya gitu. Senang, senang di mana? Di sini. Iya. Terus siangnya ingat pasal kedua lagi, minta maaf daripada ntar tidur di luar. Demikian kajian ini saya tutup ya. Tolong dikasih. Iya bu. Iya kenalin tip. Teman-teman ceweknya ya. Tuh HP udah nggak retak lagi tip. Oh aman. Kemarin saya senang retak. Bilangnya jatuh, tapi nggak tahu jatuh dari mana. Iya. Wah, gue gak ngomong lu berantem, tip. Gue cuma bilang HP lu pecah. Senang. Iya. Iya. Kalau nggak ada lagi yang dibahas, saya tutup kajian ini. Yang baiknya tolong diambil, yang buruknya tolong di itu. Dan saya minta tolong yang tadi terakhir tolong dikat ya. Demikian isi kajian hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, itu kan yang bagian itu seru, jadi yang